Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi semua di rumah. Saya harap baik-baik saja di rumah, tetap semangat beraktivitas, tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Bertemu lagi dengan saya Ika di podcast One Day One Innovation. There is no day without innovations. Hari ini kita sudah kedatangan salah satu inovator kita juga, yaitu adik kita, Mas Dodi Irawan. Selamat datang Mas Dodi, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Mas Dodi ini adalah salah satu siswa dari SMA N2 Unggul Sekayu. Jadi jauh ya perjalanannya Mas ya? Lumayan. Jadi Mas Dodi ini akan kita akan membahas inovasi yang diciptakan oleh Mas Dodi berupa sugar counter laser box ya namanya ya. Nah kalau kita lihat dari judulnya aja nih udah dalam bahasa Inggris kan, mungkin harus penjelasan dalam bahasa teknisnya gimana gitu ya. Nah sebelum kita bahas nih, karena kita bisa lihat alatnya udah ada di depan kita, nanti Mas Dodi akan menjelaskan kira-kira inovasinya seperti apa. Cuma sebelum kita bahas lebih lanjut, kira-kira motivasinya apa Mas? Waktu Mas Dodi pikir saya menciptakan inovasi ini. Jadi motivasi awalnya tuh sekarang tuh kan banyak minuman ringan yang beredar di pasaran. Nah jadi minuman ringan itu ada beberapa orang itu belum meragukan kadar gula yang disantumkan pada label itu sesuai atau tidak dengan yang sesungguhnya. Nah jadi di sini kami mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kami mencoba membuat inovasi untuk mengukur kadar gula pada minuman ringan tanpa harus kita ke lab. Karena kalau kita mau ke lab, mengujinya ke lab itu butuh dana yang besar dan juga tidak semua orang bisa. Iya, betul. Nah, jadi kami di sini mencoba menemukan konsep ini. Sebenarnya alat kami itu sebenarnya masih konsep awal, jadi masih jauh sekali untuk jadi ini bentuknya pemasaran. Prototype ya? Ya nanti bentuknya tuh portable. Jadi goalnya tuh nanti alat kami itu akan membentuk digitalisasi. Jadi ketika minumannya dimasukkan ke dalam prismanya, dia akan menunjukkan kadar gulanya berapa gitu. Oh gitu. Jadi motivasinya biar kita tahu nih kadar gula di minuman ringan ya ada itu berapa kadar gulanya yang sebenarnya gitu. Bener nggak gitu di minuman ringan itu dia kadarnya sesuai dengan yang di label atau ada dilebihkan atau dikurangkan gitu, seperti itu. Oh begitu. Nah ini waktu pemilihan nama inovasinya Sugar Counter ini ada nggak kenapa gitu kok bisa dipilih nama ini? Apa karena memang kita pengen mengcounter gula gitu kan? Gitu. Karena memang kita ingin mengcounter gula pada minuman ringan. Minuman ringan. Bisa kita langsung aja ya. Saya penasaran nih soalnya dengan kotak hitam yang ada di depan ini karena ini bentuknya masih prototype, jadi belum portable ya. Jadi ini hanya untuk menjelaskan bagaimana sugar counter laser box ini bekerja. Silakan Mas Dodi, kira-kira gimana nih? Jadi di dalam box hitam ini ada laser sama kaca prismanya. Nah, jadi di dalam ada prisma ya? Ya, prisma. Jadi prismanya itu di situ berfungsi sebagai penampung air sekaligus pembias dari sinar lasernya. Jadi laser di sini berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar pembiasan dari si kaca prisma tersebut. Nah, di sini ya, di situ kita sudah buat skala. Skalanya itu per garisnya itu 10 gram per 100 ml air. Nah, jadi ketika kita memasukkan air ke dalam kaca prisma, dia akan menunjukkan di garis berapa gram gulanya tuh. Nah, ketika kita dimasukkan airnya, kita bisa melihat apakah sesuai kita membandingkan sama yang ada pada label minuman ringan tersebut. Jadi kalau misalnya gulanya kebanyakan atau lebih sedikit, itu kita bisa lihat, oh berarti produsen dari minuman ringan tersebut tidak mencantumkan label sesuai dengan kadar gulanya. Kadar gula yang sesungguhnya seperti itu. Jadi ini ada indikator di boxnya ya. Ya. Cuman ini memang mungkin kalau selanjutnya mungkin akan diberikan tanda atau gimana gitu ya. Ya, kalau untuk selanjutnya itu mungkin kita akan menggunakan sensor cahaya atau mungkin kedepannya itu
perlu perbaikan lagi, masih banyak variabel yang harus kami perbaiki seperti dari panjang gelombang lasernya itu kami belum menentukan seperti itu. Di sini kami hanya menggunakan laser biasa. Terus kacanya juga kita perlu ukur berapa ketebalan kaca berapa. Terus dari sudut kaca prismanya itu kita belum juga mengukur berapa sudut yang bagus seperti itu. Jadi untuk tegangan dari lasernya masih banyak sekali variabel yang belum harus kami kembangkan lagi ke depannya. ya. Jadi ini satu kotak kayak gini bentuknya masih dalam percobaan. Ya. Ya, cuman mungkin ke depannya akan bermanfaat. Ini kira-kira hambatannya apa nih? Kan kalau kita lihat kan bentuknya aja memang belum portable dan menggunakan bahan-bahan di sekitar ya. Karena ini kayu-kayu kita rakit sendiri kan. Dan terus lasernya, terus prismanya juga masih bentuk sederhana. Cuma pada intinya manfaatnya sudah bisa kita tentukan kira-kira ada nih kedepannya bisa seperti apa. Nah ini hambatannya apa kira-kira Mas? Kalau hambatannya itu sendiri kan kami di sana itu di daerah itu untuk pengujiannya itu kan ini variabelnya banyak perlu diuji seperti itu. Nah jadi kemarin itu sebenarnya kami dimintai oleh pihak LIPI buat mengujinya ke sana untuk beberapa variabel. Tapi karena kendala jarak dan juga jam sekolah, jadi kami tidak bisa untuk berangkat ke sana. Nah, untuk sekarang itu untuk kendalanya itu saja sih untuk sekarang. Jadi masih posisinya karena lokasinya jauh ya? Ya, untuk pengembangannya itu masih belum maksimal seperti itu. Ya, kedepannya harapannya Mas Dodi ini apa? Karena sekarang kuliahnya di mana nih? Di Universitas Pertamina. Oh, Jakarta. Pertamina. Ya. Jadi ada nggak masih kaitannya sama ini? Kalau sekarang saya kuliah di jurusan teknik mesin. Oh, teknik mesin. Jadi masih ada hubungannya ya? Masih bisa lah sedikit-sedikit. Masih bisa. Ya, untuk mengembangkan atau mungkin bisa diteruskan oleh adik-adik tingkat di SMA seperti itu. Cuma harapannya seperti apa nih ke depannya atas inovasi ini? Karena kan kalau dia bentuk kreativitas nggak dikembangkan atau tidak berkelanjutan, berarti dia tidak bisa disebut sebagai inovasi. Jadi kita harapkan kan setelah ini mungkin adik-adik tingkatnya Mas Dodi bisa mengembangkan laser box ini menjadi lebih portable dan lebih bisa digunakan oleh masyarakat banyak kan ya. Nah ini pesan-pesannya apa nih buat pemirsa sahabat inovasi di rumah? Pesan-pesannya, jadi kalau misalnya kita memiliki ide atau memiliki inovasi itu kita harus dituangkan supaya inovasi itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah jadi ide itu kita bisa menemukannya itu sebenarnya ada di sekitar kita. Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang bisa kita selesaikan menggunakan kreativitas kita. Jadi kita yang penting kita di sini itu mau berpikir dan mau melihat apa sih permasalahan di sekitar kita supaya kita bisa inovasi kita itu bisa bermanfaat seperti itu. Jadi kalau misalnya inovasi itu dimulai dari permasalahan, tinggal cari solusinya ya? Ya, jadi solusinya itu bisa bermanfaat seperti itu. Ketimbang inovasi yang dimulai dari alat, saya mau bikin apa gitu. Jadi kalau kita beratnya dari sana, kita belum tahu ini kegunaannya untuk apa, manfaatnya untuk apa, jadi seperti itu. Jadi kalau kita misalnya dari masalah, kita udah jelas masalah yang ingin kita selesaikan apa, solusinya apa seperti berpikir itu. Kreatif, kemudian menciptakan inovasi menyelesaikan masalah gitu ya, mencari solusi ya. Mencari solusi dari menarik sekali nih sahabat inovasi atas inovasinya Mas Dodi nih, walaupun Mas Dodi udah kuliah ya saat ini, tetapi memang inovasi yang diciptakan pada saat sekolah dulu masih tetap dikembangkan dan memang masih ingin dikembangkan karena bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Nah ini perkiraan Mas Dodi nih kalau dia jadi portable tuh sekecil apa nih dalam bentuk, kalau kan berarti kita menggunakan teknologi ya udah ya. Berarti dalam bentuk portable dan mungkin pakai sensor ya. Nah itu kira-kira gimana nih portable-nya bentuk apa nih? Kalau kayak gitu kan kayaknya besar ya. Terus nanti jadinya seperti apa kira-kira? Kalau dalam bayangan kami jadi alatnya tuh nanti bisa berbentuk tabung silinder yang kemungkinan panjangnya
kalau perkiraan kami itu cuma segini. Sebotol air mineral itu ya, yang besar ya? Mungkin lebih besar, mungkin sekitar 40 cm atau 50 cm ya. Oh, jadi Seperti nanti itu. bisa kita langsung aplikasikan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Yap. Ya, mudah-mudahan tercapai Mudah-mudahan. cita-citanya, harapannya untuk memang benar-benar ini sebuah laser box. Kalau seandainya itu berarti sugar counternya bukan laser box ya? Ya, nanti Iya. mungkin tabung gitu ya, pakai tabung. namanya gitu. udah berubah nanti. Tetapi tetap sugar counter. Konsepnya sama. Karena nanti. mungkin Mas Dodi ini berpikirnya bahwa gula yang terdapat di dalam air kemasan mineral Yap. itu memang kadang-kadang kita apakah sudah sesuai tidak atau sesuai, tidak gitu ya. Jadi kita pengen membuktikan nih kadar gulanya jangan melebihi apa yang sudah tertera di kemasan. Di kemasan, seperti ya. itu ya. Nah, menarik sekali sahabat inovasi atas inovasi yang sudah kita dengarkan dari Mas Dodi nih. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat inovasi di rumah. Seperti yang Mas Dodi bilang tadi, kita punya jurus 4S ya Mas ya. Setiap orang itu bisa menjadi inovator. Jadi walaupun memang Mas Dodi udah selesai sekolah, tapi Ya. tetap kita terus menciptakan inovasi. Kemudian seperti yang Mas Dodi bilang tadi juga, setiap masalah itu bisa menjadi peluang inovasi. Jadi Ya, masalah benar yang kita sekali. lihat di sekitar itu bisa kita jadikan sebagai suatu peluang inovasi. Kemudian setiap solusi itu harus sinergi. Jadi kalau memang dari sekolahnya sudah dibimbing oleh Pak gurunya, keluar dari situ tetap bisa dibimbing dari pihak luar atau orang yang lebih berpengalaman. Yang terakhir adalah setiap inovasi harus konkret hasilnya ya. Ya. Jadi harus nyata nih. Harus nyata, Jadi ya, harus ada. inovasi yang diciptakan, berpikir kreativitas kita udah diciptakan itu harus memang benar-benar ada nih hasilnya gitu. Ya. Nah, saat ini memang karena dengan adanya keterbatasan, hambatan, mungkin dalam bentuk masih besar ya. Masih besar, Tetapi ya. insya Allah nanti dengan Bisa lebih tetap kecil, semangat bisa lebih ya, portable, ya. tetap semangat Bisa untuk menjadikan bersemangat. sugar counter ini lebih maju dan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat banyak. Terima kasih Mas Dodi atas waktunya. Kami sangat senang sekali Mas Dodi bisa membagi sharing ilmunya tentang bagaimana motivasi dan tujuan serta manfaat. Terus pesannya kepada sahabat inovasi di rumah tentang inovasi itu bisa diciptakan oleh siapa saja dengan Ya. melihat Permasalahan. masalah yang ada di sekitar. kita. Bertemu lagi dengan podcast kami selanjutnya, One Day One Innovation, tidak tiada hari tanpa inovasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dodi atas waktunya.